Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, melanjutkan yang kemarin. Ya, di sini mengenai yang pertama, deskriptif statistik dari data terlebih dahulu ya. Untuk menampilkan mengetahui deskriptif statistik dari data yang merupakan bisa dibilang apa yang terkandung di data itu ya, menyajikan apa yang terkandung dalam data itu. Ya, untuk datanya bisa diimpor terlebih dahulu. Datanya akan digunakan yang kemarin ya, yang data ekspor. Oke, datanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melihat deskriptif statistiknya, di sini kita bisa gunakan summary. Kemudian tinggal dituliskan nama variabelnya. Selanjutnya ya, tinggal di run. Ya, dari sini dapat diketahui nilai minimum, kuartil 1, median, min atau nilai tengah atau rata-rata. Kemudian ya ada median, nilai tengah. Kemudian ada kuartil 3 dan nilai maksimumnya. Oke, selanjutnya ada korelasi. Ya, dimana korelasi itu diartikan sebagai hubungan ya, secara singkatnya itu diartikan sebagai hubungan di mana nilai koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Oke, untuk sintaks yang digunakan itu bisa seperti ini, ada dua opsi, yaitu core saja, kemudian core.test. Di sini akan digunakan data regresi, data ekspor yang tadi ya. Misalkan sumbu X-nya adalah yang tahun 2013 dan sumbu Y-nya adalah yang tahun di 2014. Oke, di sini diperoleh nilai koefisien korelasinya -0,155. Nah, selanjutnya yang dengan cara kedua, core.test. Nah, penulisannya sama ya di sini, hanya yang membedakan di sini adalah core dan yang ini core.test. Kemudian
outputnya juga berbeda. Kalau core bikin saja itu hanya mengeluarkan nilai koefisien korelasinya. Namun apabila menggunakan core.test itu akan ditampilkan beberapa analisis statistik lainnya seperti degree of freedom, p-value, t hitung, kemudian ya di sini ada keterangannya. Kemudian ada juga confidence interval, selang kepercayaan. Oh ya, untuk analisis korelasi ini adalah menggunakan metode Pearson. Oke, selanjutnya ada analisis regresi. Untuk analisis regresi ini merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, khususnya hubungan sebab akibat. Nah, di sini variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi yaitu biasa dikenal dengan variabel penjelas, explanatorik, kemudian independen maupun X ya, biasanya dilambangkan dengan simbol X atau variabel dinamakan X. Sementara untuk yang menerima akibat itu adalah variabel terikat Y atau dependen biasanya. Oke, berikut merupakan persamaan regresi sederhana. Misalkan terdapat variabel dependennya adalah Y, kemudian A ini merupakan koefisien konstanta ya. Kemudian X ini merupakan variabel independen dan B merupakan koefisien dari variabel B. Oke, sebelum menjalankan perintahnya di sini dipanggil install terlebih dahulu package lmtest. Untuk datanya bisa digunakan yang kemarin. Yang satu lagi yang data regresi.
Oke, di sini misalkan kita beri nama regresi. Ya, di sini ini penamaan model ini bebas ya. Tempat menyimpannya bebas, mau dinamai A silakan, mau dinamai B atau C atau apapun terserah. Yang jelas ini adalah fungsi untuk hanya menyimpan ya, menyimpan model yang kita buat di sebelah kanannya gitu, dalam hal ini model regresi. Perintah yang digunakan adalah LM sintaksnya untuk regresi ini. Kemudian kita tuliskan formula sama dengan ya, di sini variabel dependentnya terlebih dahulu ya, atau yang dipengaruhi terlebih dahulu dituliskan. Misalkan mau melihat Jakarta Islamic Index yang dipengaruhi oleh kursnya misalkan ya. Di sini dengan tanda ini yang seperti ombak ini. Selanjutnya kita tuliskan data independennya. Ya, misalkan di sini kurs. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya bisa menggunakan summary. Oke, ini bisa dijalankan dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada nilai residualnya ya. Dari minimum kuartil 1 sampai maksimum nilai residual atau sisaan. Kemudian di sini ada koefisiennya, koefisien intercept atau konstanta senilai ini ya 1,59559 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini nilai koefisien parameter dari X ya, dari sumbu X-nya, dari data X-nya atau data independennya. Ya, kemudian di sini ada signifikan kode, ada p-value-nya juga, ada t-value, kemudian ada standar error, ya di sini ada signifikansinya. Di sini karena bintangnya 3, maka dia signifikan bahkan sampai 100 di taraf ujian 100% ya. Oke, selanjutnya di sini degree of freedom-nya. Kemudian ada multiple R square, ada adjusted R square, ada F statistik, dan juga ada p-value model secara keseluruhan. Kalau ini p-value dari masing-masing koefisien ya. Selanjutnya yang berganda, berarti di sini sama saja. Ya, prosesnya sama saja sebenarnya, hanya yang membedakan di sini adalah variabel dependennya tidak hanya satu. Misalkan ini regresi satu ya. Ya, misalkan tadi Jakarta Islamic Index dan minyak ya misalkan ya. Ini kita run. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya di summary. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Outputnya pun kurang lebih sama, ada nilai intercept atau konstanta, kemudian ada koefisien parameter dari kurs dan juga minyak, harga minyak.
Ya, selanjutnya ada asumsi Gauss-Markov ya, atau biasa dikenal dengan asumsi klasik. Ya, ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang menggunakan basis OLS atau Ordinary Least Square. Oke, di sini terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas, dan autokorelasi. Yang paling sering digunakan tentunya adalah normalitas. Ya, ini merupakan analisis untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Di mana regresi yang baik itu memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Ya, untuk sintaksnya kurang lebih seperti ini. Di sini akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, di sini misalkan kita gunakan ks.test ya, Kolmogorov-Smirnov. Di sini yang dimasukkan adalah residualnya ya. Residualnya kemudian koma ECDF. ECDF itu untuk menjalankan perintah. Di sini adalah ECDF itu empiric cumulative distribution function dari data ini ya, residual ini. Oke, diperoleh hasilnya 1 ya. Ya, di mana hipotesis nolnya adalah data tidak menyebar normal. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah data menyebar normal, di mana tolak H0 apabila nilai value-nya lebih ya dari taraf signifikansi alfa 5% ya. Ya, karena di sini nilai p-value-nya 1, maka data sudah menyebar normal. Ya, di sini bisa juga digunakan Shapiro.test, yaitu Shapiro-Wilk ya. Dengan Shapiro-Wilk,
Di sini sama yang digunakan datanya. Diambil nilai residualnya. Diperoleh hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ya, ujian ini tentunya untuk memastikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas ya pada model yang telah kita miliki. Di sini yang digunakan perintahnya adalah bptest atau Brooks-Pagan test. Kemudian kita masukkan saja nama modelnya. Selanjutnya bisa di-run. Nah, diperoleh nilainya, p-value-nya kurang dari taraf signifikansi alfa 5%. Jadi bisa dinyatakan bahwa ini mengandung gejala heteroskedastisitas atau belum homogen. Oke, selanjutnya untuk uji autokorelasi. Di sini perintah yang digunakan adalah dwtest. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini kurang dari taraf signifikansi alfa juga 5%. Jadi di sini terdapat gejala autokorelasi ya. Ya, kemudian di sini juga bisa dilihat ya dari selain dari p-value, bisa juga dilihat dari ini nilai dw-nya. Apabila nilainya kurang dari 2, maka ia mengandung autokorelasi positif. Sementara apabila nilainya lebih dari 2, namun kurang dari 4, maka ia mengandung autokorelasi negatif. Dan dia tidak mengandung gejala autokorelasi apabila nilai dw-nya sama dengan 2. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Ya, uji multikolinearitas ini digunakan untuk memastikan bahwa modelnya sudah baik.
ya supaya ia tidak bias gitu ya. Dan perintahnya itu digunakan seperti ini. Yang ini ya kurang lebih OLS underscore viv underscore TOL. Ya, namun sebelumnya perlu kita menginstal package terlebih dahulu. Package yang digunakan itu ada 3 ya dengan lmtest tadi. Namun di sini perlu 2 saja. Sehingga di sini tinggal menambahkan 2 saja karena yang pertama tadi lmtest sudah dipanggil, sudah dipanggil. Di sini perlu package car dan juga olsrr. Ini bisa di-run terlebih dahulu ya, dipanggil terlebih dahulu. Pastikan lingkaran merah ini udah tidak ada. Ya, perintahnya, sintaksnya yang digunakan adalah seperti ini. VIF, kemudian kita masukkan nama modelnya, kemudian bisa di-run. Oke, di sini terdapat nilainya seperti ini. Namun lebih lengkapnya itu digunakan yang ini ya, VF underscore, OLS underscore VIF underscore TOL. Kemudian kita masukkan nama modelnya, yaitu regresi 1. Kemudian bisa di-run. Ya, hasilnya seperti ini ya, tolerance. Dan VF-nya seperti ini. Ya, VF-nya sama dengan yang ini ya. Di sini tidak mengandung gejala multikolinearitas apabila nilai VIF-nya kurang dari, ada 2 versi di sini ya. Ada yang bilang kurang dari 5, dan apabila nilai VF-nya kurang dari 5, maka nilai toleransinya lebih dari 0,1, atau nilai VF-nya kurang dari 5, maka toleransinya kurang dari 0,2, lebih dari 0,2. Ya, namun apapun mau digunakan versi yang mana, di sini kebetulan dua-duanya memenuhi, jadi tidak masalah ya. Artinya di sini nilai VF-nya kurang dari 5 atau 10, kemudian nilai toleransinya lebih dari 0,1 atau 0,2, maka dari itu di sini ia tidak mengandung gejala multikolinearitas. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mau tanya Pak Lutfi? Iya, silakan. Oh, itu Pak yang tanda notasi dolar itu setelah regresi itu otomatis muncul atau diketik itu Pak nanti? Untuk dolar itu tentunya harus diketik ya. Oh, itu ketik bukan otomatis ya Pak. Iya, Nah, demikian juga yang tanda itu Pak, yang lebih kecil minus itu otomatis atau diketik? lebih kecil yang mana ya? Di atas itu Pak. Di atas lagi itu Pak ada
yang paling atas. Nah, itu regresi 1 lebih kecil minus. Nah, itu. Oh, ini panah, Pak. Oh, itu panah, Pak ya? Iya. Oh, dia panahnya bukan besar gitu, Pak ya? Panahnya terbalik gitu, Pak ya? Seperti Eh, lebih kecil ya? ini intinya itu adalah yang ada di sebelah kanan ini akan dideskripsikan sebagai ini, di sebelah kirinya. Hmm. Oke, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya akan masuk pada analisis intervensi. Oke, model intervensi itu, ya sebelumnya kita mulai dari definisinya. Model intervensi itu merupakan model analisis time series ya, atau deret waktu yang awalnya digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal di luar dugaan terhadap variabel atau objek pengamatannya. Kemudian variabel intervensi itu biasanya merupakan kejadian eksternal ya. Variabel intervensi itu terdiri dari dua macam, yaitu step function yang terjadinya dalam kurun waktu yang relatif panjang, kemudian biasanya seperti kebijakan pemerintah atau yang lainnya gitu ya. Kemudian persamaannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ada pulse function, di mana ini adalah bentuk intervensi yang terjadinya hanya dalam waktu singkat gitu ya. Misalkan
bencana alam mungkin ya, atau kejadian luar biasa yang misalkan ada kecelakaan atau seperti apa. Nah, seperti ini untuk gambaran grafik dari step function tadi ya yang jangka panjang. Kemudian seperti ini untuk yang pulse function ya, dia akan kembali ke ini tidak harus selalu persis angkanya, tapi kurang lebih polanya itu akan kembali gitu. Kemudian untuk pola pengaruh intervensi itu ada permanen, gradual permanen, dan langsung sementara. Yang pertamanya kurang lebih seperti ini. Kemudian model intervensi itu ya biasanya dilambangkan seperti ini. Dengan IT ini merupakan variabel intervensi. Kemudian NT itu banyaknya komponen error yang biasanya itu mengikuti model ARIMA. Kemudian fungsi F ini merupakan fungsi yang menjelaskan besar dan lamanya pengaruh intervensi. Ya, secara realnya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan karena di sini ada suatu kebijakan waktu itu ya dari pihak, kalau nggak salah dari pihak di mereka sendiri gitu ya, ada suatu kemudian harganya langsung menanjak dan itu bertahan gitu selama beberapa itu mengubah pola sebelumnya. Nah, sedangkan ini untuk push atau yang sementara ya, yang ini ya fokus terutama yang ini atau yang ini dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu ya, dari sekitar bulan Mei ke Juni ini sempat melonjak kemudian turun lagi. Oke, untuk selanjutnya mungkin di RStudionya. Oke, untuk datanya sudah saya kirimkan ya di grup yang terbaru. Yang causal exercise itu bisa di download terlebih dahulu. Kemudian di sini kita perlu memanggil package-nya menggunakan package. Di sini digunakan causal exercise. Causal impact kayak maksudnya. Nah, yang ini bisa diinstal. Setelah itu bisa dipanggil. Oke, mungkin di sini kita akan lihat dulu ya causal impact itu package yang isinya seperti apa. Bisa digunakan ini ya, perintah seperti ini, tanda tanya kemudian nama, bisa perintah bisa package-nya gitu ya untuk
ke laman help. Ya, di sini untuk mendefinisikan causal impact. Ini di sini dengan menggunakan Bayesian Structural Time Series Model. Ini causal impact yang merupakan perintah ya, bukan package. Sebentar. Untuk causal impact yang package itu bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada beberapa fungsinya ya. Ada causal impact, ada plot.causal impact, print.causal impact, summary.causal impact. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa diimport terlebih dahulu ya datanya, yaitu causal exercise. Ya, kurang lebih datanya seperti ini. Dari 27 Februari 2020 sampai 28 April 2020. Oke, apabila sudah diimport, ya. Kemudian di sini kita bisa membuat modelnya. Sebelum buat model di sini diatur dulu waktunya ya. Misalkan diberi nama time.points. Di sini kita lakukan dengan fungsi sec.date, di mana ini metode untuk membuat kelas kelas dari data. Kemudian s.date kita ambil awalnya adalah 2020, 27 Februari 2020.
Kemudian by di sini sama dengan, di sini tuliskan 1 ya. Kenapa 1? Karena ini data akan menjadi data harian ya. Untuk mingguan bisa sesuaikan jadi 7. Kemudian banyaknya berapa lama waktunya itu 44 hari. Oke, kemudian setelah ini ya mendeskripsikan waktu atau ya men-set waktu lah, bisa dibilang begitu. Ini langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel time series. Di sini tadi ada 3 data ya, ada IBCL, ada VIX, dan juga ada US dollar 10 tahunan. Ya, di sini fungsi yang digunakan adalah TS. Kita ambil datanya ya, causal exercise, selanjutnya dolar, dan di sini BCL. Kemudian bisa di run. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian selanjutnya oke, di sini kenapa harus dilakukan seperti ini untuk mendeskripsikan bahwa data ini tuh adalah data deret waktu ya. Disusun berdasarkan deret waktu. Ya, atau ya intinya dia mendeskripsikan bahwa ini itu merupakan variabel deret waktu. Oke, kemudian misalkan terjadi ini ya dari data 27 Februari 2020 sampai di sini tuh sampai tanggal 28 April 2020. Misalkan di sini intervensi yang terjadi adalah lockdown di suatu daerah ya karena pandemi. Jadi di sini kita atur waktu sebelum dan sesudah intervensi. Intervensi di sini tadi contohnya hari pertama lockdown ya. Di kebijakan dari pemerintah pada tanggal misalkan 23 Maret. Oke, misalkan di sini dideskripsikan waktu sebelum itu adalah pre-dot period. Kemudian di sini dituliskan as date.
Ya, sdate ini untuk merepresentasikan data bulanan tadi ya. Kemudian digunakan C, sama seperti yang kemarin, itu untuk menggabungkan 2020 02 27 2020 03 23, misalkan terjadi intervensi atau kejadiannya itu di 23 Maret 2020. Kemudian untuk posnya, atau setelah kejadiannya itu adalah mana di sini tanggal 24 Maret ya. 1 hari setelah kejadian. Oke, ini bisa di-run terlebih dahulu. Ya, sudah tersimpan ya. Setelah itu barulah dilakukan analisis intervensinya, proses analisis intervensinya. Oke, misalkan diberi nama impact, modelnya diberi nama impact. Setelah itu di sini fungsi yang digunakan yang tadi ya, causal impact, yang ini. Ini adalah ya melakukan analisis intervensinya itu. Kemudian data yang digunakan tadi ya, yaitu di sini adalah causal exercise. Tuliskan seperti ini. Kemudian periode waktu sebelumnya, pre-periodnya sama dengan pre-dot period. Setelah itu post period sama dengan post dot period, seperti ini. Oke, ini bisa di run saja. Oh ya, mohon maaf, di sini ada yang kelupaan ya. Di sini belum di datanya itu, kenapa di sini error, karena dia belum dideskripsikan sebagai data time series ya. Yang ini harus dideskripsikan sebagai data time series. Kemudian di sini digabungkan, harus digabungkan terlebih dahulu. Misalkan diberi nama data 1, selanjutnya dituliskan di sini dengan menggunakan fungsi zoo, yaitu ya untuk menggabungkan atau membuat kelas untuk data time series, yang kemudian digunakan cbin untuk menyatukan sama fungsinya seperti C. Kemudian kita masukkan apa yang mau digabungkan. Ya, ini bisa di-run terlebih dahulu. Kurang lebih datanya berisi seperti ini. Nah, setelah itu yang di sini tadi itu yang digunakan adalah data yang hasil dari dideskripsikan sebagai data time series tadi.
Ini bisa di run. Oke, sebentar.
Oke, mungkin dideskripsikan kembali. Dari sini masih benar. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat dengan yang paling pertama itu adalah dengan menggunakan plot. Oke, di sini fokusnya lebih di ini ya, data grafik yang paling atas saja yang original. Karena yang ini, yang bawah ini hanya kurang sama ya sebenarnya. Hanya penjelasan dari lebih bentuk sederhana dari yang atasnya yang original, begitupun yang ketiga yang kumulatif. Nah, di sini yang garis vertikal putus-putus ini merupakan waktu terjadinya intervensi tanggal 23 Maret tadi ya. Dan yang garis hitam ini merupakan data aktual yang kita miliki. Data aktual berdasarkan fakta di lapangan, di mana di sini setelah terjadinya intervensi ini adalah menurun. Sementara yang garis putus-putus ini beserta eh, yang dikelilingi oleh warna biru ini merupakan data prediksi, yang berarti di sini apabila tidak terjadi intervensi maka diprediksi sebenarnya datanya ini akan naik gitu ya. Tapi karena terjadi suatu kejadian maka faktanya adalah turun nilainya. Oke, itu untuk cara interpretasi yang pertama. Yang kedua bisa dilihat dengan summary. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini lebih ke sifat statistiknya. Ada average, ada kumulatif, ada aktualnya, ada prediction. Ya, rata-rata aktualnya 3,1, sementara diprediksi adalah 3,7. Ada absolute effect, relative effect, kemudian ya seperti ini. Dan di sini juga diarahkan untuk interpretasi secara lengkap dengan summary, impact, kemudian masukkan report. Di sini sesuai dengan model impact-nya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini sebelum terjadinya intervensi, ini ya, deskripsikannya kurang lebih seperti ini. Sudah jadi intervensi, rata-rata nilainya adalah 3,07. Selanjutnya terjadinya intervensi menyebabkan terjadinya respon yang cukup signifikan ya, sebesar rata-rata 3,75, kemudian jadinya dalam interval 95%. Datanya itu bergerak ada di antara ini 3,66 sampai 3,84. Dan
kesimpulannya ada di sini sebenarnya, yang di bawah, di mana terjadinya intervensi itu memberikan negatif efek ya, efek negatif yang signifikan. Ya, kemudian di sini secara statistik, the probability of obtaining this effect by change change is very small. Ya, sangat kecil, pengaruhnya sangat kecil, cukup kecil tapi signifikan gitu ya. Pengaruh negatif gitu terjadinya intervensi ini. Oke, sampai sini apakah yang ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin dilanjutkan dulu ya. Di sini ada contoh yang kedua, masih analisis intervensi. Oke, di sini data yang akan digunakan itu data dari pembangkitan ya, pembangkitan secara acak. Ya, set sheet di sini untuk membuat bilangan acak tidak benar-benar acak gitu ya. Jadi ketika di run tidak teracak lagi gitu. Oke, kemudian di sini ada model dan di sini akan disimulasikan model ARIMA. Ya, karena analisis intervensi ini biasanya terkait dengan ARIMA ya. Biasanya menggunakan ARIMA.
Ya, di sini untuk membangkitkan eh, bilangan acak ya berdasarkan distribusi normal. Itu tadi fungsi Arnold. Oke, untuk ini sebenarnya bisa dihiraukan saja untuk pembuatan datanya. Yang jelas ini adalah pembangkitan bilangan gitu ya, membuat data acak. Oke, mungkin akan dilihat sebaran data awalnya ya. Gunakan di sini Matplot untuk membuat grafiknya. Ya, sebaran data awalnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian di sini akan dideskripsikan lagi sebelum dan sesudah kejadian intervensinya. Oke, misalkan di sini karena data yang digunakan tidak menggunakan tanggal asli secara langsung ya. Di sini akan dideskripsikan karena di sini pakai indeks ya 1 sampai 100, 0 sampai 100. Maka di sini mungkin akan dideskripsikan 1 sampai 70 itu sebelum, dan untuk sesudahnya itu 1 sampai 100. Ya, C-nya ketinggalan di sini. Nah, selanjutnya menjalankan analisis intervensi. Ya, misalkan namanya impact, kemudian perintahnya sama yang tadi ya, causal impact, kemudian bisa dituliskan data, kemudian waktu sebelum intervensi dan sesudahnya. Ya, kemudian untuk melihat hasilnya bisa digunakan
plot seperti tadi. Ya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Eh, Sama seperti tadi ya. Interpretasinya sama seperti tadi. Ya, mungkin di sini sedikit lebih jelas gitu ya perbedaan antara tiga grafik ini. Dimana ini grafik original yang bergaris-garis tersambung ini, garis hitam ini data aktual. Yang kemudian garis putus-putus vertikal ini adalah waktu terjadinya intervensi. Selanjutnya di sini yang garis putus-putus yang diikuti atau dibersamai oleh sebuah interval yang diwarnai biru muda ini itu merupakan data prediksi apabila tidak terjadi intervensi. Jadi artinya di sini intervensi justru berdampak positif ya terhadap pergerakan data ini gitu. Nah sebenarnya ini sama saja, cuma di sini lebih disederhanakan ya, lebih dihaluskan, tidak seperti yang ini yang masih terlalu uh, fluktuatif gitu ya. Yang ini sudah disejajarkan gitu. Jadi kurang lebih ada intinya berdampak positif seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat dengan summary ya, sama seperti tadi hasilnya. Di sini ada nilai average aktualnya dan prediksinya. Aktualnya 129, sekarang yang diprediksi adalah 119 dan lain sebagainya di sini. Ya di sini ada superior tail probability P itu 0,001. Ya, di sini cukup baik ya. Superior probability of causal effect-nya 99%. Ya, kemudian seperti ini untuk melihat reportnya ya, secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu dia ya dia memberikan positif dampak positif ya kejadian tersebut, intervensi tersebut memberikan dampak positif gitu ya untuk pergerakan dari data ini gitu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan untuk malam ini saya cukupkan. Insya Allah untuk besok mulai masuk di Arima dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.